Apa itu larutan buffer? Jadi, larutan buffer atau larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH, yang artinya walaupun suatu larutan itu ditambahkan sedikit asam, ataupun sedikit basa, ataupun diencerkan, nilai pH-nya tetap atau tidak berubah. Itu adalah definisi dari larutan buffer. Tahukah kamu bahwa di dalam tubuh kita pun semua cairan itu harus merupakan larutan buffer agar pH-nya selalu konstan atau tetap pada saat metabolisme berlangsung. Dalam industri obat-obatan, terutama obat tetes mata, obat suntik, dan infus, pH-nya juga harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh agar saat dipakai tidak menimbulkan dampak negatif. Ini misalnya ada seorang perempuan yang sedang meneteskan matanya dengan obat mata. Nah, kalau kamu pernah coba ingat bahwa obat tetes mata itu tidak terlalu perih ke mata kan? Karena apa? Karena obat mata ini disesuaikan pH-nya dengan mata kita, sehingga ketika diteteskan tidak terlalu menimbulkan dampak negatif. Kita perhatikan contoh, sejumlah larutan HCl 0,1 m dimasukkan ke dalam larutan A, dan kemudian ketika dideteksi pH-nya yang awalnya pH-nya 8, ternyata setelah ditetesi pH-nya juga tetap 8. Sedangkan dia tabung yang kedua ditetesi hasil 0,1 m, maka ketika dideteksi pH-nya yang awalnya 3 berubah menjadi, kita lihat sama-sama, menjadi 2. Nah, jadi dari percobaan tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang merupakan larutan buffer adalah A. Mengapa? Karena ketika ditambahkan sejumlah HCl itu kan asam. Dia nilai pH-nya tidak berubah. Nah, ketika nilai pH-nya tidak berubah, maka itu disebut dia sebagai larutan buffer. Berarti larutan B itu bukan larutan buffer, gitu dia ya. Oke, perhatikan animasi berikut. Di beker gelas yang pertama ada asam asetat dicampurkan dengan natrium asetat. Sedangkan gambar yang kedua ada amoniak atau NH3 dicampur dengan amonium klorida. Nah, ketika mereka dicampurkan, maka yang terbentuk adalah larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, dari klip video yang tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa larutan buffer itu ada dua. Yang pertama disebut buffer asam, yang kedua adalah buffer basa. Nah, kapan dia disebut dia buffer asam? Apabila suatu larutan itu terbentuk atau terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Masih ingat kan teori tentang asam basa Bronsted-Lowry? Nah, jadi kalau asam yang melepas satu jumlahannya, maka kita sebut dia adalah basa konjugasi. Nah, ini kan CH3COH. Ketika hanya lepas, maka menjadi CH3COO-. Jadi, kalau ada suatu larutan yang terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya, berarti disebut buffer asam. Ciri-cirinya lihat aja, ini kan mirip. Nah, gitu. Sedangkan dia untuk buffer basa, berarti terbentuk dari basa dan asam konjugasinya, seperti itu. Nah, kita coba contoh soal berikut. Nah, dari pasangan berikut yang merupakan larutan buffer adalah, ingat buffer tadi adalah larutan yang terbentuk dari yang lemah-lemah ya, bisa asam lemah atau basa lemah gitu ya. Kita lihat option A. Apakah ini basa lemah atau asam lemah? Tidak ya, hasil itu adalah asam kuat. Berarti bukannya, ini jawabannya ya. Apakah 2SO4? Tidak, ini adalah asam kuat. HNO2? Ya, bisa jadi karena ini merupakan asam lemah ya. HNO3? Tidak, karena HNO3 termasuk asam kuat. Sedangkan HBr itu adalah asam kuat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Iya, jawaban kita benar. Saya